ada pertanyaannya nih ya Kak, gimana sih pandangan Kakak kalau misalkan nanti kamu udah Gibran itu terpilih bakal jadi calon presiden dan cawapres gitu Kak? Ya, kalau kita bahas kan sekarang ini, as you all know, kandidat terbesar itu ada 3 ya. Pertama Pak Prabowo, kedua Pak Ganjar, ketiga Pak Anies, dan baru muncul Pak Gibran. Iya. So, kalau saya personally sebagai anak remaja dan saya juga seniman dan saya juga pekerja kantoran, saya juga lulusan hukum, saya juga magister kenotariatan. Begini, semua masing-masing antara kandidat-kandidat ini mempunyai kredibilitas yang tinggi, itu udah pasti. Kalau kredibilitasnya nggak tinggi, dia nggak akan mungkin bisa jadi calon presiden. RI 1 itu bukan tugas yang kecil. Menurut saya, memimpin sebuah daerah, memimpin sebuah kota, itu akan jauh berbeda dengan memimpin sebuah negara. Negara itu ada hubungan bilateral, multilateral. Kita ada kerjasama antar Mas Agus mengurusi tentang Indonesia, kita juga ada kerjasama dengan internasional. Jadi kalau menurut saya personally, untuk menjadi RI 1 itu dibutuhkan orang yang kompeten dalam hubungan internasional maupun hubungan nasional. Dalam arti, pintar aja itu nggak cukup, track record bagus aja nggak cukup, dia memang harus kompeten. Karena dalam masa periode 5 tahun seperti kita lihat sekarang di era Pak Jokowi ini, yang paling berkembang adalah di bidang infrastruktur. Kalau kita mau bicara tentang perkembangan Jokowi, perkembangan yang paling besar itu adalah di bidang infrastruktur. Bapak Jokowi berhasil menyelesaikan pembangunan tol, infrastruktur yang mungkin pada periode-periode presiden sebelumnya tidak dapat diselesaikan. Tetapi kalau kita melihat wakilnya Bapak Maruf Amin, itu juga banyak berhubungan di bidang internasional. Intinya kerjasama kita, ekspor impor kita juga lancar, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, jadi banyak mutual benefitnya. Kalau kita mau melihat dari Bapak Anies Baswedan, ini contoh paling awal ya. Pak Anies Baswedan ini pertama dari pihak Nasdem yang mengumumkan bahwa dia adalah kandidat sebagai calon presiden. Kalau untuk saya personally, saya melihat bahwa Bapak Anies Baswedan ini berkompeten. Bapak Anies Baswedan ini pintar, dia juga profesor. Tapi untuk menjunjung RI 1, kita harus melihat lebih dalam, apakah kompeten atau tidak. Begitu juga dengan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu salah satu kandidat yang menurut saya paling kuat. Kenapa dia paling kuat? Dia sudah 3 kali mencalonkan sebagai calon presiden. Dia mempunyai track record yang bagus, tapi kalau kita bahas track record, semua yang di RI 1, semua yang mau menjadi calon presiden RI 1 ini, mereka pasti punya track record yang bagus, prestasinya itu. Kalau saya melihat previous throwback, presiden Indonesia itu mostly jeblosan TNI, nggak usah tentara TNI, dan pokoknya dia tentara. Pak Soeharto tentara, ya Pak Soeharto tentara kan ya, Pak SBY juga tentara gitu loh. Tentara itu kalau kita melihat alam bawah sadarnya, dia mempunyai tingkat disiplin yang memang luar biasa lebih tinggi dibanding pengusaha atau orang-orang yang memang bukan di base militer atau TNI. Jadi kalau kita membahas kredibilitas atau kinerja, semua orang itu mempunyai porsi. Semua calon presiden ini, kandidat-kandidat ini, mereka mempunyai porsi yang luar biasa. Cuma apakah dia mampu membangun hubungan internasional yang sangat-sangat netral seperti era Pak Jokowi? Kayak sekarang kita melihat bahwa lagi ada perang ya antara Hamas dengan Amerika, ada Palestina, Iran, ini itu campur tangan yang luar biasa dan mempengaruhi faktor perkembangan ekonomi di Indonesia. Kalau presiden kita tidak netral, itu akan mengguncang sektor ekonomi yang luar biasa. Dan itu dibutuhkan tingkat kredibilitas dan intelektual yang sangat tinggi untuk mencapai di posisi RI 1. Disitulah menurut saya antara 3 ini kita harus melihat lebih dalam. Mungkin kalau sebelum pemilu itu pasti ada debat pilpres. Disitulah kita melihat di mana segi kompeten dari calon-calon dari presiden ini. Kita juga harus melihat, menurut saya ya, kita harus melihat tim sesnya. Menurut saya juga Pak Jokowi selain dia pintar, tapi orang-orang di belakang Bapak Jokowi itu luar biasa. Milenial sekarang ini luar biasa loh pintarnya. Gak cuma di bidang pemerintahan, tapi di sektor seniman juga saya setuju dengan itu ya. Sektor senimannya juga tinggi. Kalau bisa dilihat bidang pariwisata, Kementerian Pariwisata, Kemenpar itu Bapak Sandiaga ya, itu sangat luar biasa. Kita sampai bisa merayakan G20 di sini dengan perayaan luar biasa. It never happened before. Itu baru di era Bapak Jokowi. Jadi
RI 1 di periode yang 2024 sampai 2029 ini, menurut saya dibutuhkan orang yang sangat luar biasa, mempunyai intelektual yang luar biasa dan tim yang juga bagus. In a way, orang-orang yang bekerja di belakangnya ini juga harus kompeten, mempunyai segi intelektual yang cukup tinggi, karena kita ini harus mengejar ketinggalan kita, karena permasalahan kita tuh masih tinggi. Seperti contohnya, kalau kita bahas pertanian, beras dan sandang pangan pokok terus naik, minyak terus naik, sementara pendapatan kita nggak naik. Terlebih permasalahan COVID di past 3 years, 3 tahun belakangan ini, itu sangat menguncang ekonomi. Bagaimana calon presiden kita membuat new normal dan meningkatkan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Nah, disitulah kita lihat. Kalau dibahas kredibilitasnya, Pak Ganjar juga bagus. Pak Ganjar itu menurut saya suatu figur yang baru di bidang politik, tapi dia juga menunjukkan bahwa dia mampu. Jadi kalau kita mau bahas mampu atau tidak mampunya, untuk sebuah parpol mengusung kandidat-kandidat ini menjadi capres, itu berarti kredibilitas mereka tinggi tentang bagaimana kinerja mereka cocok atau tidak kepada masyarakat Indonesia. Dan kalau kita membahas tentang Muldoko dan Gibran, kalau saya menilainya Pak Muldoko itu sudah sangat cakap, jam terbangnya tinggi, dan dia sendiri ngerti how the game works, how the game plays gitu. Untuk Gibran, menurut saya juga bagus. Kota Solo itu juga infrastrukturnya bagus, perkembangan ekonominya juga oke. Cuma karena mungkin dia masih tergolong baru, kita harus melihat kinerja-kinerja berikutnya. Tapi saya nggak bilang bahwa itu tidak bagus ya. Tapi kita butuh melihat apalagi kredibilitas dia, apalagi kemampuan Bapak Gibran untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, terima kasih untuk Kak Reza. Boleh tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Kak Reza. Pemikiran-pemikiran dari para sejelimet, bikin kita jelimet ya. Kalau saya bikin happy sedikit aja lah, karena nggak boleh bersumber juga Pak. Ya, kalau misalnya hubungan internasional seperti Bapak bilang ya. Ya, aku rasa sih kriteria artis udah sangat internasional, karena kita sering ke luar negeri untuk di undang kedutaan sana gitu ya. Terus kita juga akrab dengan negara-negara luar. Jadi kalau hubungan internasional kita mungkin udah kali salahan lagi, udah bolak-balik kita ya Pak ya. Tapi memang kembali lagi kepercayaan sama beberapa masyarakat sangat minim untuk menjadikan artis itu seorang pemimpin ya. Jadi kalau memang untuk menjadikan artis pemimpin, misalnya belum masih jauh nih, kayak mimpi deh gitu ya, kayak mimpi mau jadikan 01 itu artis gitu ya, walaupun dari gubernur udah ada, dari wali kota sudah ada. Kita mulai dari 02 keren tuh ya Pak ya. Jadi 01-nya misalnya dari yang 3, 02-nya itu ada di artis, misalnya ada Bang Pas di situ ya, ada lagi Deddy Miswar gitu ya, karena dia memimpin Bandung juga bagus ya. Jadi menurut saya kita bisa menarik karena kalau artis ini pecintanya bukan kalangan, dia kalangan hampir semua. Dia bisa dari kalangan anak-anak, bisa dari kalangan dewasa, kalangan anak pelajar. Jadi dari semua kalangan dia bisa rekrut. Gitu. Jadi menurut aku manis, elok. 01-nya ini, 02-nya artis tuh aku rasa elok. Karena ini buat sebenarnya kayak panggung film, panggung sandiwara enggak, untuk menarik minat. Apalagi anak-anak yang misalnya berapa kali muncul sinetron dia suka. Gitu kan, ini nih, udah nih. Kan kalau capres itu kan foto, gambar yang dicoblos, bukan nama. Lihatnya ini kayak saya kenal nih, karena lihat mukanya. Nah itu ada kemungkinan, jadi coblos aja nih, gue kenal mukanya, coblos aja. Ini untuk yang ini ya, apalagi mak-mak yang di kampung-kampung sana. Deddy Miswar ingat banget ya. Ya kan, Iwan Fals ingat banget. Dia masuk ke situ dan coblosannya ini teman banget Bapak Dewi gitu. Jadi itu manis juga menurut saya jika dipikirkan. Kalau masih dipikirkan, tapi ini nggak dipikir lagi ya. Tapi ini nggak harus misalnya ke periode ini, periode yang akan datang, mudah-mudahan yang kita hari ini ngomong mudah-mudahan bisa terlaksana, walaupun misalnya periode ini enggak. Jadi bukanlah sedikit mindset kita. Ini ada yang membuka buat mindsetnya
artis nggak artis kan mahasiswa juga loh sebelumnya sayang, sama kayak kalian. Kalian juga bisa tiba-tiba viral jadi artis, nah terpilih jadi pemimpin, seneng kan? Enggak. Itu jadi anak-anak kampus juga banyak yang artis sekarang tiba-tiba viral, kan jadinya artis juga kan? Ada anak kampus juga kan? Tuh, jadi tepuk tangan dulu dong buat artis kalau mau tuh. Kita bakalan tergantung kesadaran para Kalau mereka banyak bisa You break my heart, break my heart. Aku lihatnya seperti apa ya? Seperti di film-film Disney ya, sepertinya mahal gitu, sepertinya ada pesta-pesta gitu. Jadi kalian itu nggak menutup kemungkinan kalian bisa menjadi artis dan menjadi viral, dan kalian terpilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Yo, tepuk tangan buat kalian, buat kita, dan semoga